Beijing jadi sorotan dunia, setelah jalan-jalan utamanya dipenuhi bendera Amerika Serikat dan Cina, menjelang kunjungan Donald Trump pada 14 Mei. Kunjungan beberapa hari ini akan berfokus pada pembahasan hubungan dagang, kerja sama ekonomi, hingga isu strategis antara Washington dan Beijing. Dalam agenda tersebut, Trump dijadwalkan bertemu langsung dengan Xi Jinping melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi, mulai dari penyambutan resmi hingga negosiasi tarif, perdagangan, dan keamanan regional. Pertemuan ini menjadi momen penting karena merupakan lanjutan dialog keduanya sejak terakhir bertemu pada 2019 di G20 Osaka di tengah ketegangan dagang global. KC-135R Stratotanker merupakan pesawat militer pengisian bahan bakar udara Amerika Serikat. Pesawat ini jadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika sejak era Perang Dingin. Pesawat KC-135R Stratotanker diproduksi pada tahun 1956 hingga awal 1960 oleh Amerika Serikat. Pesawat ini menjadi tulang punggung armada pengisian bahan bakar udara militer Amerika Serikat sejak era Perang Dingin. KC-135R telah menjalankan peran pengisi bahan bakar Angkatan Udara Amerika Serikat selama 60 tahun lebih. Pesawat Stratotanker juga memiliki 4 mesin turbo dan memiliki kecepatan 530 mil per jam pada ketinggian 30.000 kaki. Laporan terbaru Pusat Strategis dan Studi Internasional CSIS menyebut Amerika Serikat mengalami kerugian hingga miliaran dolar akibat kerusakan alutsista militer sejak serangan Amerika ke Iran dimulai akhir Februari lalu. Dan berikut rincian dari CSIS, pemirsa. Oke, kita lihat alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran banyak ya. Salah satunya adalah jet tempur F-15, pesawat seharga 100 juta dolar lebih, ditembak jatuh di Kuwait dan Selat Hormuz. Tak hanya satu namun 4 pesawat. Lalu ada radar canggih seharga hampir $500 miliar, tercatat 2 radar yang dihancurkan Iran. 2 pesawat pendukung lainnya juga ditembak jatuh Iran, yakni pesawat pengisi bahan bakar dan pesawat mata-mata Awatz. Kedua pesawat masing-masing seharga 165 juta dan 700 juta dolar. Pemirsa, laporan CSIS baru saja mendarat membuat dahi berkerut hebat. Miliaran dolar aset militer Amerika hancur lebur di tanah Iran. Sebuah kerugian kolosal yang selama ini disamarkan dalam kegelapan. Di tengah kerugian yang menggila, masihkah opsi perang dianggap mulia? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita di studio. Sudah hadir pengamat pertahanan dan juga DNAtase Pertahanan RI di Iran 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Prof, sehat ya, Prof ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Prof, sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Prof, kita juga ingin tahu, karena banyak juga ya, Prof, yang mengatakan bahwa setelah perang ini Iran mengalami kerugian, Israel mengalami kerugian, Amerika mengalami kerugian. Nah, dari sisi Amerika Serikat sendiri, seberapa besar sebenarnya kerugian yang mereka alami, alutsista mereka yang benar-benar hancur? Hitungannya seperti apa, Prof? Begini, Mas, ini adalah pergeseran theater of war ya, ke arah modern war, ya, perang modern saat sekarang ini. Izin sambil mengarahkan. Di perang modern itu kita harus ingat strategi apa yang dipakai oleh Iran dalam hal ini. Ya. Nah, sekarang Iran ini saya melihat setelah dia mengantisipasi ground attack, ya, dia akan meluncurkan attrition warfare. Tapi sekarang sedang strategi yang dia luncurkan adalah cost imposition strategy. Cost imposition strategy ini dia akan membuat musuh sedemikian rupa sehingga dia habis koceknya, sehingga dia habis dananya, sehingga dia miskin. Ya, kalau miskin berarti dia untuk pertahanannya juga mau tidak mau kan jadi lemah. Kira-kira seperti itu. Kalau Mas menanyakan sampai seberapa jauh Amerika dalam hal ini, ya, correct me if I'm wrong, itu ada 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar kerugiannya. Ya, lagi-lagi yaitu tujuannya Iran seperti itu, cost imposition strategy. Nah, sekarang sudah terwujud, proven bahwa Amerika sampai menghabiskan sebegitu banyak dana untuk perangnya dia. Berarti itu menjadi alasan Amerika mengajukan dana kembali
dan dibahas di Kongres. Apakah setuju atau tidak di sana ya? Ya, logikanya seperti itu. Karena perangnya kan nggak memang modern warfare. Modern warfare ini ya need budget, big money. Kalau enggak, ya tidak bisa diperjalankan. Bagaimana? Lihat bagaimana kapal induknya masuk. Kemudian penambahan, yang saya ingat Project Freedom ini. Kemudian menambah pasukan dan lain sebagainya. Ini semuanya kan based on cost, based on money, based on budget. Baik, Prof Budi, kita akan lihat bagaimana tampilan di layar nanti mengenai apa saja laporan yang diterima dari informasi dari CSIS ya, Prof Budi ya kami terima ya. Kita lihat, ini dia Prof Budi dan juga pemirsa, alutsista Amerika Serikat hancur dalam perang Iran. Kita lihat ada F-15B, F-15EX ini 309. 1 Maret ini di Kuwait. Ya, ini kemudian di Selat Hormuz juga ada 103. Wow, banyak ya Prof Budi ya. Artinya di berbagai lokasi, berbagai macam alutsista dari Amerika ini yang mengalami kehancuran ketika perang menghadapi Iran. Iya, itu tadi yang saya sampaikan Mas. Karena apa? Karena dia walaupun berbagai macam alutsista yang dia punyai, dia diserang oleh drone-drone murah. Dia diserang oleh rudal-rudal murah yang akhirnya terjadi saturation war. Jadi walaupun dia kualitasnya tidak seperti yang Mas pampangkan di sini, tapi dia secara kuantitas dia tidak bisa menahan bagaimana gerakan serangan Iran dalam ini. Kan terbukti berapa? 2,3. Ini kalau misalnya dijumlahkan budgetnya sekitar 2,3 sampai 2,8 miliar US dollar dan ini tentunya tidak sedikit. Tadi kalau Mas sampaikan bahwa bagaimana kiprahnya di Kongres kemudian di Senat dan lain sebagainya sampai sekarang ini apakah Trump ini sudah benar-benar dapat AUMF-nya ya, Authorization for Using Military Force, apakah dia sudah disetujui dan dirilis dan legitimate kalau misalnya kita ngelihat War Power Resolution dan lain sebagainya. Ini ya karena berdasarkan dengan ini ketika dipotong dana ini ya maka dia tidak bisa gerak untuk melanjutkan bagaimana operasi selanjutnya. Berarti di luar ekspektasi Amerika, pesawat-pesawat ini mahal harganya tapi justru hancur karena rudal murah milik Iran. Betul, Mas. Inilah Mas. Jadi Iran itu, Amerika ini mengalami semacam what you call it, mirror imaging. Mirror imaging itu selalu salah lirik. Jadi dia dengan berharap alutsista yang modern ini, yang dihadapi Iran yang dengan alutsista yang murah meriah seperti itu, dia mengalami mirror imaging. Mirror imaging itu salah lirik, salah perhitungan, miscalculation. Nah kalau sudah seperti ini, ya inilah Mas akibatnya dia mengalami fail dalam conducting the war. Prof Budi, kita lihat detailnya satu persatu di slide berikutnya ya. Karena ini kan juga alutsista ini mahal, punya kecanggihannya sendiri, tapi bagaimana mungkin justru mereka hancur karena serangan dari alutsista milik Iran yang notabene lebih murah harganya. Pesawat jet tempur F-15E, F-15EX, spesifikasinya Prof Budi, saya baca dulu izin. Kapasitas senjata 13,3 ton, umur rangka pesawat 20.000 per jam, dilengkapi radar Raysar, sistem EPA-WS, jumlahnya 4 pesawat, lokasi Kuwait dan Iran. Nilainya 502 juta dolar, Prof Budi. Mengapa ini bisa hancur dengan ketahanan yang sebenarnya sudah sangat lengkap, Prof? Iya, ini kalau tidak salah kalau di Kuwait ini apakah ini bukannya friendly fire yang terjadi di Kuwait? Ini adalah kegagalan mengidentifikasi IFF-nya, Identification Friend on Foe. Jadi kembali lagi ke radarnya. Apabila radarnya itu tidak mampu karena dia terlalu udaranya terlalu penuh dalam hari ini, kemudian komando untuk gabungannya juga lemah, ini bisa terjadi yang namanya friendly fire. Friendly fire berarti dia sendiri yang tidak tahu bagaimana mengkoordinasikan. Kenapa tidak bisa mengkoordinasikan? Karena AWACS-nya yang ada di sini lemah, dihancurkan. Kalau sudah dihancurkan ya dia tidak bisa mengidentifikasi friend and foe. Dan inilah terjadinya kalau misalnya pesawat F-15E hancur di Kuwait. Karena dikira serangan dari Iran, ternyata itu antara Kuwait sama Amerika sendiri yang dia perspektifnya beda. Yang satu perang secara internasional, yang Kuwaitnya sendiri dia melawan Iran, akhirnya tidak terkoordinasi ini sesama jet tempur ini. Inilah fungsinya alat-alat mahal ini yang kadang-kadang juga bisa dikalahkan. Kenapa? Karena dia fragile dengan atmosfer yang ada, fragile dengan environment yang ada. Ini semua tidak bisa dilepaskan. That's what we call it a friction of war. Fragile itu apakah diketahui, Prof?
Prof, oleh Iran, Prof, sehingga itu menjadi riset mereka melawan? Sangat diketahui. Oh, Nah, ya? buktinya Iran tahu bahwa kekurangan-kekurangan persenjataan modern ini adalah pada titik lemah di mana dia tidak tahu apabila pesawatnya Iran itu tidak bisa dimonitor oleh radar. Nah, apabila tidak bisa dimonitor radar, maka diterbangkanlah drone-drone murah, rudal murah yang diharapkan dia bisa hancurkan tanpa bisa dideteksi oleh baik awak maupun THAAD-nya dia. Wow, menarik ya. Kita lihat ini juga adalah berikutnya, Prof. Bagaimana mungkin Iran memiliki teknologi yang tahu sasaran mana yang efektif, memang itu tujuan dari senjata mereka. Ya. Bukan secanggih-canggihnya. Betul, Mas. Jadi memang pakai rudal, memang pakai rudal jelajah, memang pakai drone-drone murah. Tapi it doesn't mean dia berdiri sendiri. Betul. Dia tentunya di cover dan di backup dengan presisi. Yang presisi didapatkan dari satelit itu, didapatkan dari electronic warfare, didapatkan dari bagaimana C4ISR-nya, command control computer communication, intelligence, surveillance, and recognition. Ya. Nah, ini kan harus tergabung dengan baik, ya, tidak yang seperti kita bayangkan bahwa rudal dan drone-nya itu berdiri sendiri kemudian mencapai ini semua. Impossible. Ya. Itulah kekuatan daripada modern sekarang yang katanya Clausewitz bahwa center of gravity-nya saat sekarang ini modern warfare ini di C4ISR. Prof, ini yang akhirnya ditanya oleh netizen ke IG saya, ke medsos saya, Prof. Jadi Iran apakah dia dibantu Cina, Rusia? Nah, ini saya jawabnya gimana, Prof? Nah, jawab saja bahwa dibantu atau tidak bantu, ya itu semua adanya below the surface. Jadi ada di bawah permukaan. Selalu saya sampaikan bahwa bantuan yang langsung face to face itu memang belum ada karena belum ada military binding defense agreement. Tidak ada perjanjian itu. Perjanjiannya baru sebatas ya comprehensive gentleman agreement, let's say SCO, Shanghai Cooperation Organization, kemudian barusan bagaimana juga Iran datang ke Putin, di sana ada Strategic Comprehensive Defense Agreement atau Defense Treaty. Ini kan jalinan-jalinan yang tidak benar-benar bahwa diplomasinya putus, tidak. Bahkan di Strategic Comprehensive Defense Agreement dikatakan bahwa ada 3 pilar. Pilar yang pertamanya, kita kan common enemy kita Amerika. Terus ekonomi kita ke depan bagaimana, bos? Katanya si Putin. Nah, oke, kita bergerak di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya Putin kan menyampaikan bahwa militarily saya akan bantu negara-negara yang dia perjuangkan kedaulatannya. Nah, politically sekali lagi bahwa dia Rusia ini walaupun dulu sama Irak, dia memihak Irak, tapi ya tadi karena menganggap common enemy, Amerika US sendiri kan juga ada in some part, in certain part di bawah tekanan Amerika.